Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam satu hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara yang kekasih, tentu kesan pertama ketika kita mendengarkan ayat ini, muncul satu pertanyaan bagi kita, mengapa kita disebut berbahagia ketika berduka cita? Duka cita apakah yang dimaksud dalam perikop kita pada hari ini? Apakah orang-orang yang sudah meninggal dan kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, maka kita disebut orang yang berbahagia? Apakah kita berbahagia ketika kita mengalami banyak kesulitan pergumulan? Apakah kita berbahagia ketika kita berduka cita karena saudara ada banyaknya penderitaan kita di tengah-tengah bumi ini? Saudara yang kekasih, bahwasannya duka cita yang dimaksud dalam perikop kita pada hari ini adalah duka cita karena dosa. Saudara yang kekasih, ayat ini ditujukan kepada orang yang merasa berduka cita, orang yang hancur hatinya karena dosa yang telah dia lakukan dan akibat dosa yang telah dia perbuat. Orang yang datang kepada Tuhan mohon ampun atas dosa-dosanya. Orang yang berlutut di kaki Tuhan, meminta penyucian dari Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Orang seperti itulah yang berbahagia. Karena apa? Orang seperti itulah yang akan dihibur oleh Tuhan lewat penyucian dosa, lewat penghapusan dosa, dan pertobatan yang dia tunjukkan hasil daripada pengampunan dosa tadi. Itulah yang membuat dia berbahagia. Saudara yang kekasih, berbahagia orang yang berduka cita karena dosa, maka mereka akan diampuni. Pengampunan itulah yang membuat manusia itu bersuka cita. Berduka cita di sini mencakup penyesalan dan pertobatan. Meninggalkan hidup dalam dosa karena pelanggaran terhadap perintah Allah. Seperti orang yang telah dibebaskan dari hutang, dia akan bersuka cita. Seperti orang yang bebas dari penjara, dia akan bersuka cita. Sukacita penghiburan karena telah diampuni dari dosa, tentu melebihi semua yang ada di muka bumi ini. Kesanalah tujuan ayat ini, saudara. Kita melihat ada tokoh-tokoh dalam Alkitab. Salah satunya adalah Daud. Dia adalah orang yang pernah berduka cita karena dosanya. Dia menyadari dosanya sangat berat dan besar di hadapan Tuhan. Ketika dia melakukan perzinahan, ketika dia melakukan pembunuhan secara tidak langsung, tetapi dia mengenal dosanya, dia menyadari dosanya. Karena itu dia minta pengampunan dari Tuhan, dan dia bertobat dan meninggalkan segala kejahatannya. Karena itu dia berbahagia. Dia sangat bersuka cita karena Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya. Kita tahu ada doa seorang pemungut cukai. Dia adalah orang yang sangat berdosa, dan bagi orang Yahudi dia pendosa berat. Biasanya pemungut cukai itu diisolasikan, saudara, dari tengah-tengah masyarakat. Tetapi di bait Allah, dengan rendah hati, dengan menunduk dan merunduk di bait Allah, dia mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang seperti itulah, doa orang seperti itulah yang berkenan kepada Tuhan. Maka ayat ini kena kepada orang pemungut cukai tadi. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Pengampunan dari Tuhan itu adalah hiburan yang terbesar di dalam kita semua. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu betapa luas pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kendati pun dosamu merah seperti kermizi, aku akan menyucikan seperti salju. Kendati pun dosa kita berat, tetapi Tuhan tidak menginginkan kematian seorang pendosa, tetapi Dia menginginkan orang yang berdosa itu kembali ke jalan yang benar. Karena itu berbahagialah ketika pelanggaran-pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan, ketika dosa kita telah dihapus oleh Tuhan. Berbahagialah ketika dosa-dosa kita tidak diingat-ingat oleh Tuhan, tetapi Dia hapus dalam ingatannya. Dia tidak mengingat lagi seluruh pelanggaran-pelanggaran kita. Disitulah letak kebahagiaan kita. Karena itu tunggu apa lagi, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita berdosa, cepat-cepatlah datang kepadanya. Mohonlah pengampunan dari Tuhan. Maka Tuhan yang maha baik akan mengampuni segala dosa kita. Dan itulah penghiburan kita. Tetapi jangan lupa, ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan yang kedapatan berdosa. Tuhan berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah penghiburan bagi Tuhan kepada perempuan yang berdosa itu. Demikian kepada kita, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah dihibur oleh Tuhan lewat penghapusan dosa yang telah diberikan kepada kita, karena itu hiduplah di dalam takut akan Tuhan, hiduplah di dalam ketaatan, agar kita merasa tenang, agar hidup kita selalu berbahagia, dan hidup kita tanpa ada beban-beban dosa, karena Tuhan sudah menanggung dosa kita, dan kita dihibur oleh tanggungan yang telah dilimpahkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Siapakah kami sehingga Engkau jadikan kami sebagai anak yang Engkau begitu kasih. Engkau mencintai kami tanpa syarat. Engkau memberikan penghiburan bagi kami yang tidak diberikan oleh dunia. Dunia hanya menghibur kami lewat apa yang ada di dunia ini. Penghiburan yang sementara, penghiburan yang palsu yang diberikan oleh dunia. Ada banyak orang ketika susah, mereka pergi mencari hiburan ke tempat-tempat yang mereka anggap dapat menghibur hati mereka. Tetapi ketika mereka pulang dari tempat-tempat itu, mereka akan kembali susah. Mereka akan kembali dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Karena sesungguhnya mereka tidak menemukan tempat yang tepat untuk dihibur. Tetapi setiap orang yang berdosa, tempat yang tepat untuk dihiburkan oleh Tuhan adalah datang kepadanya. Karena itu biarlah seluruh umat Tuhan, dari anak-anak hingga para lansia, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan lewat pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada siapapun. Karena itu biarlah setiap umat dengan penuh keberanian menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dan mohon keampunan dosa, sehingga ketika orang diampuni dosanya, maka ada sukacita yang besar, maka ada kegirangan yang luar biasa, yang tidak terkatakan, yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa disediakan oleh dunia. Berbahagialah kami memiliki Allah seperti Engkau. Tolong kami Tuhan dalam aktivitas satu hari ini, sertai kami dalam setiap langkah-langkah perjalanan kami. Biarlah kebahagiaan Tuhan beri bagi kami dan terus mengkawal hati kami, menjagai tubuh, jiwa dan roh kami. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalau ada yang susah, Tuhan yang maha baik menghibur setiap orang yang mengalami kesusahan dan setiap orang yang masih berduka cita karena dosanya. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan orang berdosa untuk memberikan pengampunan dosa, sehingga mereka terhibur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan.
Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi untuk kita semua, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.